warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desyafatul Anbiya, NIM 0521000892. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Oke, ini dia soalnya. Setelah saya baca, soalnya itu hampir mirip dengan yang tugas 1 ya, hanya meneruskan. Yang membedakannya itu adalah di tugas 2 ini dia tidak ada batasan pelanggan untuk memesan. Kalau di tugas 1 itu dia ada batasan, yaitu 4 pesanan ya, 4 menu yang bisa dipesan. Dan juga ada fitur baru, yaitu untuk mengelola menu untuk pemilik restoran. Nanti dia ada menu khusus untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus menu. Oke, langsung saja di sini saya akan menyimpan source code-nya di dokumen UT semester 5 praktik pemrograman berbasis 4201, kemudian sesi ke-8. Oke. Nah, lalu untuk mempercepatnya, jadi saya akan melanjutkan dari tugas 1. Oke, saya akan kopikan dari sesi ke-4, yaitu main.java ke sini. Kemudian ada menu dan satu lagi pesanan. Oke. Untuk pesanan sama saja ya, dan kelas menu juga tidak ada yang diubah. Kita fokus di main.java. Kalau sebelumnya itu hanya statis ya, belum bisa ditambahkan atau dihapus si menu yang ada di restorannya. Kita harus ubah menjadi array list untuk mempermudah manajemennya. Oke, ini array kita ubah jadi array list seperti ini. Lalu di konstruktornya kita gunakan new array list, arrays as list menu untuk mengubah array menjadi array list. Jangan lupa untuk mengimportnya, java util arrays. Lalu kita ubah yang tadinya array menjadi array list ya. Untuk mendapatkan lengthnya itu menggunakan size. Di sini juga, dan juga untuk mengakses itemnya. Kalau array itu menggunakan kurung siku, berarti di sini kita ubah menjadi get. Nah, seperti ini. Set. Oke. Yang bawahnya ini juga sama ya. Oke, sudah. Kita coba compile. Oke, tidak ada error. Kemudian java main kita jalankan. Apakah ada yang error? Misal pesan 1 5 5 9. Oke, total 48 50. Kemudian misal nominalnya 50.000, kembalian 1950. Oke, tidak ada error. Selanjutnya kita akan membuat menu manajemen menu. Di
fungsi utama ini kita tambahkan nomor 2, yaitu manajemen menu. Oke. Dan kita tambahkan cache-nya, cache 2, yaitu manajemen menu. Oke. Untuk fungsi manajemen menu itu hampir mirip dengan utama. Kita copy saja manajemen menu. Oke, yang pertama itu tambah menu. Nah, untuk supaya mempersingkat waktu ya, di sini saya akan membuat 2 fitur saja, yaitu tambah menu dan hapus menu. Oke, kalau input salah dia akan masuk ke manajemen menu, dan ini tidak perlu nih, pesanan clear. Lalu kalau 0 dia akan ke, bukan nge-close ya, tapi masuk ke tangan. Kalau 1 itu tambah menu atau add menu, kemudian delete menu. Oke, defaultnya itu ke manajemen menu. Nah, berarti kita tinggal buat 2 menu, 2 fungsi ya, yaitu add menu dan delete menu. Kita coba compile saja, apakah ada yang error. Oh ada, oh ya, berarti tinggal bikin fungsinya ya. Nah, untuk add menu itu hampir mirip dengan ketika mau bayar atau ketika menambahkan pesanan ya. Kita copy saja dari sini. Di sini kita paste, kita ubah namanya jadi add menu. Untuk argumen tidak perlu. Di sini nama menu. Ini kita ubah harga, kemudian kategori, dan nama. Ups. Nah, seperti ini. Yang pertama itu nama menu, has next line, oke, sebentar. Kalau has next line, masuk ke menu lagi. Oke, jika nama is empty, nama menu tidak boleh kosong, dan menu. Oke, begitu pula dengan kita copy yang kategori dahulu ya, kategori makanan atau minuman. Oke, ini kategori else if kalau bukan makanan atau minuman, kategori menu harus makanan atau minuman. Oke, seperti ini. Lalu langsung tambahkan ke menu edit.
berhasil dan utama, bukan utama, manajemen menu. Kita cek lagi. Oke. Oh, yang ini ya, yang harganya belum, harga ini global next. Oke, ini tidak perlu ya, harusnya bisa saja harganya boleh 0 atau gratis. Oke. Kita coba compile apakah error. Nah, tinggal yang delete menu. Oke, untuk delete menu itu hampir mirip dengan pemesanan ya, karena dia memilih menu apa yang akan dihapus. Delete menu, hapus menu. Oke, ini add menunya. Kami menu, hapus menu. Pertama kita tampilkan daftar menunya. Ini tidak perlu. Pilih menu yang akan dihapus. 0 untuk batal. Oke, ini input salah ke delete menu. Kalau 0 itu ke manajemen, lalu manage size. Ini tidak perlu. Menu size. Oke, remove, berhasil. Kemudian masuk ke manajemen menu. Ini delete menu. Input salah, delete menu. Kalau 0 ke manajemen, kalau berhasil. Ini tidak perlu. Oke. Harusnya sih sudah ya. Dan kita hilangkan untuk maksimumnya, kan yang di tugas 1 itu ada batasan hanya 4 pesanan. Oke, ini tidak perlu, dan juga ini tidak perlu. Oke, kita coba compile. Oke, tidak error guys. Kita jalankan. Oke, ada yang kurang, harusnya ini kita tambahkan lihat menu ya. 2, 3, ini kita ubah 2, 3. Ups. Nah, kita jalankan. Kita klik pesan. Ups, kok ada yang salah ini ya, tidak muncul menunya. Sebentar. Daftar ini. Kita coba jalankan lagi. Kenapa pas pesan dia tidak muncul? Kalau pesanan, oh salah ini. Kenapa pesanan?
undo dulu. Kalau kurang, salah ngehapus ya. Oke, salah. Ini daftar menu. Kalau pesanan selalu tampil. Oke, kita ulang. Nah, di menu utama ini ada 3 pilihan ya. Kalau 0 itu keluar, kalau 1 itu pelanggan memesan pesanan. Ini sama kayak yang di tugas 1. Nah, ada menu baru yaitu 2, manajemen menu. Di dalam manajemen menu ada lihat menu, tambah menu, hapus menu, dan keluar. Oke, jalan. Kita pilih 1 untuk melihat menu. Di sini ada 4 item makanan dan 4 minuman. Oke, lalu kita coba tambah menu. Nama menu apa? Misal ketoprak. Harga menunya 15.000. Kategorinya makanan. Oke, menu berhasil ditambahkan. Kita coba lihat lagi. Nah, ini dia tampil di bawah ya, bukan di atas. Oke, nanti kita perbaiki. Kita coba dahulu menu yang hapus menu ya. Kita pilih 3. Misal kita ngehapus sate ya. Klik. Oke, berhasil dihapus. Kita cek lagi. Sudah berhasil. Kita coba lagi hapus yang nomor 5, kopi. Kita lihat lagi, berhasil. Oke, kita perbaiki dahulu. Setelah menambah atau menghapus, dia perlu disortir ya, berdasarkan kategori dan namanya. Oke, coba lagi. Nah, harusnya sudah sesuai. Kita coba ulang ya. Kita pilih 2. Kita lihat dulu. Oke, ada 8. Kita tambahkan menu baru yaitu ketoprak, harga 15.000. Kategorinya itu makanan. Kita lihat ulang. Oke, dia akan diurutkan secara otomatis ya, dari A sampai ke Z, dan masuk ke kategori makanan. Kita tambahkan ulang. Misalkan apa ya yang belum, teh tarik misalnya. Ini harganya 7.000. Minuman, kita lihat ada di nomor 10. Sekali lagi kita hapus menu. Kita hapus es teh ya, misal pilih 8. Kita lihat lagi. Oke, es teh sudah terhapus. Kemudian keluar, lalu kita coba pesan apakah sesuai yang telah kita lakukan ya, si data menunya apakah sesuai. Salah. Nah, dia akan tampil daftar menu berdasarkan yang telah kita ubah. Misal tadi menambahkan ketoprak dan menghapus es teh dan menambahkan teh tarik. Kita coba pesan menu baru ya, yaitu ketoprak, dan kita pilih 2 dan teh tarik. Kita beli 1 misal, dan air mineral 1. Oke,
sepertinya oke. Tadi itu harusnya jangan dihapus ya, si ininya. Kita copy dulu, kita cek. Harusnya yang kita hapus itu if nya. Oke, kita copy ini di pemesanan. Ini ada, nah seperti ini harusnya. Kita manajemen lagi. Kita contoh saja menambahkan ketoprak. Salah. Kita tambah teh tarik 6.000. Kita lihat, oke. Lalu kita pesan, kita pilih ketoprak, kita beli 2, lalu teh tarik beli 1 dan air mineral 1. Nah ini dia, kita beli ketoprak 2 15.000, teh tarik 1, air mineral 1. Lanjut kita bayar, totalnya itu 20.000. Totalnya 60.000. Kita masukkan 60.000. Totalnya itu 60.700 ya, berarti kita lebihkan 61.000. Kembaliannya 300 rupiah. Oke, kita cache errornya ya. Misal kita tambah ya, misal cache 1000. Kalau kategorinya bukan makanan atau minuman, akan muncul kategori menu harus makanan atau minuman dan mengulangi ke nama menu. Oke, seperti itulah kira-kira perubahan di tugas 2 ini. Sudah 23 menit. Oke, di sini saya akan menjelaskan source code-nya nih. Di sini ada atribut menu, tipenya array list, kemudian pesanan. Scanner ini untuk membaca inputan ya. Di function main ini kita bikin objek main dari kelas main, kemudian menjalankan konstruktor, memasukkan array menu ini ke array list menu, kemudian menjalankan fungsi utama. Setiap masuk ke utama dia akan meng-clear pesanan, ada pilihan pesan, manajemen menu dan keluar. Di manajemen menu ada lihat menu, tambah menu, hapus menu. Ini fungsi add menu. Oke, delete menu, pesanan. Ini sama seperti di tugas pertama. Mungkin seperti itu ya. Dan juga saya meminta kepada dosen, di tugas pertama itu saya lupa menambahkan file source code-nya ya. Mungkin di tugas 2 ini saya akan menyantumkan source code-nya. Saya meminta untuk mengkoreksi nilai tugas satunya ya. Sekian tugas 2 praktikum mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.